setiap orang itu dalam bahasa Jawa itu ada 3. Setiap orang itu punya wadah, punya jatah, punya wayah sendiri-sendiri. Wadah, wayah, jatah. Wadah itu artinya adalah value atau potensi. Kemudian wayah itu artinya adalah waktu. Kemudian jatah itu artinya adalah rezeki. Laki-laki kalau mencari perempuan, carilah yang sekira perempuan itu kelak bisa jadi soko guru di dalam rumah tanggamu. Soko guru itu apa? Ibarat dalam sebuah bangunan joglo, soko guru itu adalah tiang yang paling besar, yang kalau itu roboh, rumah itu juga roboh. Itu disebut sebagai soko guru. Ini temanya perempuan banget ini ya mbak-mbak ya. Nah, seharusnya pesertanya ini mungkin perempuan semua, tapi ini bagus juga untuk laki-laki agar supaya apa? Agar supaya kalau laki-laki mencari pasangan hidup itu tidak hanya dari kecantikannya saja, tapi terutama adalah dari akhlaknya. Bunyai kula ngendikan, saiki bunyai-bunyai nek golek mantu itu, kalau dulu itu lina sabiha lima liha walidiniha, lima lihanya itu dimaknai sebagai kekayaan. Kalau sekarang itu mal itu artinya potensi. Nah, jadi adik-adik yang bukan putronya kiai tidak usah berkecil hati, dan yang putronya kiai itu harus berjuang sungguh-sungguh, sebab saingannya sekarang tambah banyak. Sebab apa? Sebab sekarang trennya orang-orang itu cari menantu itu melihatnya itu dari mal, itu bukan harta, tapi mal itu adalah potensi. Apakah si anak ini bisa meneruskan pesantren yang saya bangun? Apakah si anak ini walaupun mungkin dari keluarga yang sederhana, apakah dia layak mendampingi anak saya meneruskan pesantren ini? Dan seterusnya. Jadi mal itu artinya adalah potensi, atau istilah sekarang kita kenal dengan value. Apa adik-adik? Value. Maka setiap orang itu dalam bahasa Jawa itu ada 3. Setiap orang itu punya wadah, punya jatah, punya wayah sendiri-sendiri. Wadah, wayah, jatah. Wadah itu artinya adalah value atau potensi. Kemudian wayah itu artinya adalah waktu. Kemudian jatah itu artinya adalah rezeki. Maka adik-adik di masa depan yang kepengen rezekinya bagus, kepengen kehidupannya itu tentrem ing manah, kepengen rezekinya melimpah ruah, yang pertama harus dibesarkan adalah wadah. Wadah itu harus besar. Wadah tidak boleh retak, wadah tidak boleh hancur lebur, wadah harus utuh. Tidak indah, tidak apa-apa, tapi harus utuh, tidak boleh tercerai-berai. Wadah itu artinya adalah potensi. Kalau wadahnya besar, insya Allah rezekinya juga besar. Kalau wadahnya besar, rezekinya juga besar, insya Allah nanti wayahnya juga bagus. Alhamdulillah. Itu sebabnya teman-teman di pondok itu tidak boleh berhenti belajar. Mangke nek sampun lulus dari pondok harus tetap belajar, harus tetap sinau, harus tetap ngaji, terutama yang perempuan. Sebab apa? Sebab perempuan adalah soko guru. Laki-laki juga begitu. Laki-laki kalau mencari perempuan, carilah yang sekira perempuan itu kelak bisa jadi soko guru di dalam rumah tanggamu. Soko guru itu apa? Ibarat dalam sebuah bangunan joglo, soko guru itu adalah tiang yang paling besar, yang kalau itu roboh, rumah itu juga roboh. Itu disebut sebagai soko guru. Di dalam bahasa Jawa kadang-kadang ada yang bilang bahwa perempuan itu konco wingking. Lalu kita tersinggung. Lah mondok suwe-suwe, sekolah suwe-suwe, kuliah suwe-suwe,
kita menghabiskan waktu berlama-lama untuk menuntut ilmu, kok cuma diarani sebagai konco wingking. Padahal kalau kita memaknainya dengan positif, konco wingking itu sebenarnya maknanya adalah sutradara. Saya ini teman-teman seorang santri yang derek prosesnya film itu dari awal sampai kemudian saya sadar sebuah film itu bagus atau tidaknya tergantung sutradara. Kalau sutradaranya pinter, filmnya juga bagus. Nek sutradaranya mboten pinter, kira-kira filmnya bagus napa mboten? Boten. Maka kalimat bahwa perempuan itu adalah konco wingking tidak usah dimaknai dengan konotasi negatif, tapi dimaknai dengan konotasi positif bahwa perempuan adalah sutradara. Tidak terlihat tapi sebenarnya punya peran yang nyata. Coba jenengan ingat-ingat, ini kangkang di rumah, kalau ada apapun di rumah, abah itu minta pertimbangannya ke siapa? Ke ibu. Misalnya tentang pendidikan anak, pasti nanyanya ke ibu. Mau liburan kemana? Nanyanya ke ibu. Ini pesantren mau bangun lokal, enaknya ini ditaruh di mana? Nanyanya ke ibu. Maka perempuan itu yang di belakang layar itu juga disebut sebagai sutradara. Karena sutradara maka perempuan harus pinter, harus banyak belajar. Sebab santri, terutama yang perempuan, yang laki-laki juga, santri itu adalah sumur sinobo adik-adik. Sumur sinobo itu adalah sumur yang ada di tengah padang pasir yang itu disobo oleh orang-orang untuk meneguk airnya ketika mereka dalam perjalanan kehausan. Sumur itu harus terus digali biar nyumber airnya. Maka santri-santri di Indonesia, di seluruh dunia dan dimanapun santri berada harus terus-menerus belajar dan menggali potensinya. Sebab kelak ketika pulang kepada masyarakat, dia akan menjadi sumur sinobo atau tempat bertanya. Paham ya? Tempat bertanya masyarakatnya, tempat bertanya umatnya, tempat bertanya keluarganya. Kalau santri putri tiba-tiba diunduh mantu oleh kiai, berarti menjadi tempat bertanya dari pondok pesantren tersebut. Niki pripun nggih? Jadi menjadi sumur sinobo. Lawannya sumur sinobo apa teman-teman? Sumur gemuling. Sumur gemuling itu sumur yang gelempang. Nah, itu harus hati-hati. Kadang-kadang santri kalau di pondok kelihatannya diem-diem baik, begitu liburan status WA-nya, story IG-nya, story TikTok-nya tiba-tiba saja oversharing. Oversharing itu tidak menimbulkan atau tidak mencirikan watak santri yang sumur sinobo. Sebab kalau santri sumur sinobo pasti airnya jernih, pasti isinya bermanfaat. Maka jadi santri tidak boleh berhenti belajar dan harus punya value. Adik-adik pasti bertanya, sebenarnya apa yang membuat novel Hati Suhita itu diminta oleh Pak Produser untuk menjadi sebuah film? Pasti jadi pertanyaan. Karena di Indonesia ini tidak kurang karya santri. Santri yang menulis itu banyak. Tidak produser bilang, Mbak Hilma tolong izinkan novel ini saya alih visualkan kepada film. Saya sudah membuat film ribuan judul. Usia saya sekarang sudah senja. Saya kepingin ketika saya meninggalkan dunia ini, saya punya satu film yang itu bagus, bermanfaat dan bisa diwariskan kepada bangsa dengan karya yang bermartabat, yaitu film Hati Suhita. Siapa yang bilang? Pak Produser. Teman-teman tahu apa yang membuat film karya itu diambil Pak Produser? Saya punya novel itu 3, yang diambil 1. Ternyata setelah kita itu berdiskusi, jawabannya adalah ada satu hal yang tidak ditemukan
di novel lain yang adanya di hati Suhita, yaitu tentang dunia Jawa. Paham nggih? Novel Suhita itu bicara tentang yang demikian dahsyatnya sehingga menjadikan kelak kita sebagai santri putri di masa depan menjadi seperti wanita dalam teori filosofi Jawa di novel Hati Suhita, yaitu wanitapa, berani bertapa. Tenang, kalau ada masalah seperti apapun tenang, tapi hatinya senantiasa terhubung dengan Yang Maha Kuasa. Maka secara fisik laki-laki memang menjaga perempuan, tapi secara spiritual perempuan yang menjaga laki-laki. Hati-hati jenengan Mas, nek pados bojo, pados sing pinter berdoa. Ngaten nggih? Kesuksesan jenengan, kesuksesan putra-putrane jenengan, kesuksesan generasinya jenengan itu sangat bergantung kepada ibunya. Karena perempuan itu memiliki tugas dalam hidupnya itu ada 3. Tutur, uwur, sembur. Apa itu tutur? Tutur itu berkata yang baik. Pilihlah perempuan yang mampu berkata yang baik. Kata-kata yang baik diperoleh dari mana? Dari kedalaman ilmu. Maka jangan cari perempuan yang kosong. Carilah yang punya banyak ilmu, yang punya potensi. Kita adik-adik yang perempuan, karena kita nanti tutur kata kita ini dibutuhkan, maka harus diisi dengan ilmu dan pengetahuan. Nomor 1, kita punya tugas untuk tutur. Nomor 2, perempuan punya tugas untuk sembur. Laki-laki dengarkan saya, cari perempuan yang bisa uwur. Uwur itu apa? Uwur itu adalah nguwur-nguwuri atau giving atau memberi. Maka sangat penting bagi perempuan untuk belajar mandiri, berdiri di kakinya sendiri, dan tidak mengharapkan apapun selain yang diusahakan oleh tangan dan kaki sendiri. Ada filosofi bagus dari Kudus, Gus Jigang, bagus ngaji dagang. Boleh diulang teman-teman? Bagus, Gus Jigang artinya bagus ngaji dagang. Filosofi ini adalah ajaran yang diwariskan Mbah Sunan Kudus. Gus artinya bagus atau berbuat baik. Ji artinya ngaji. Santri di sini ngabdi. Setelah lulus dari sini nanti pasti akan terus ngaji. Kalau jadi guru ngajinya mengajar, kalau jadi penulis ngajinya nggih nulis. Kalau ternyata jadi ibu rumah tangga, ngajinya berarti adalah mengurus putra-putrinya sebaik mungkin secara total. Dan yang terakhir adalah dagang. Dagang itu adalah wujud kemandirian teman-teman. Wujud bahwa kita itu tidak mau jadi subordinat orang lain. Usahakan jadilah perempuan yang mandiri. Sebab kita punya tugas apa tadi? Uwur. Uwur itu apa? Memberikan fasilitas terbaik, memberikan energi terbaik, memberikan biaya terbaik supaya putra-putri kita nanti bisa ada di proses pendidikan yang terbaik. Maka sangat penting bagi perempuan energi positif sama energi negatif. Energi positif itu bernama tuah. Tuah itu kalau di dalam keris bisa memberikan energi atau memberikan daya kekuatan. Tapi kalau energi negatif itu disebut sebagai tulah. Tulah itu kalau diteruskan pasti menjadi menyakiti, pasti menjadi rasa sakit, pasti menjadi kebencian. Perempuan juga begitu. Kalau energi lebih banyak tuah, kata-katanya pasti bagus. Kalau kata-katanya bagus, doantunya. Itu kalau dia energinya didominasi oleh tulah. Tapi kalau didominasi tuah, dia
kalau dalam bahasa Jawa itu pawaan nyekel kembang, orangnya tuh menyenangkan. Bolone kata, koncone podo tresno. Saya yang diangkat yaitu mikul dhuwur mendem jero. Itu sebenarnya ajaran ini sudah ratusan ribuan tahun yang lalu. Tapi ketika itu diangkat lagi, dibahasakan lagi dalam karya sastra, ternyata bisa dinikmati dan dibaca oleh banyak orang. Apa itu mikul dhuwur mendem jero? Mikul dhuwur itu menjunjung setinggi-tingginya kebaikan dan mengubur sedalam-dalamnya keburukan. Misal kita tinggal di pesantren, pesantren manapun pasti ada kurangnya, ada lebihnya. Kalau watak kita mikul dhuwur mendem jero, orang luar tidak akan tahu apa yang terjadi di pesantren tersebut, karena yang kita tunjukkan adalah kebaikan. Di dalam hati Suhita yang dimunculkan adalah mikul dhuwur mendem jero. Sebenarnya kalau jenengan nonton filmnya, nonton seriesnya, ceritanya dari awal sampai akhir itu intinya adalah tentang mikul dhuwur mendem jero. Suhita tidak cerita ke orang tuanya bahwa Gus Biru memperlakukannya seperti itu. Gus Biru juga tidak jujur kepada orang tuanya bahwa sebenarnya dia itu sakit hati karena tidak pernah dipercaya oleh abahnya, karena dia memilih jalur yang di luar pesantren. Rengganis sebenarnya masih sayang, tapi karena dia tidak dipilih, dia tahu diri, akhirnya dia memilih untuk pergi. Karena Rengganis tahu bahwa dalam sebuah kisah cinta, yang menjadi pemenang bukan yang sampai ke pelaminan. Yang menjadi pemenang adalah dia yang tidak kehilangan jati dirinya sendiri dan tidak kehilangan ruang tumbuhnya sendiri bersama siapapun dia menikah nanti. Jadi adik-adik, kalau kisahmu berakhir itu bukan berarti kisahmu tamat, bukan. Ada kalanya orang hadir di hidup kita itu tidak sebagai jodoh, tapi hanya sebagai guru. Orang baik memberi kita kebahagiaan, orang jahat memberi kita pengalaman. Maka kalau ada kisah orang yang saling mencintai, lalu mereka itu tidak berakhir bahagia, ya itu tidak apa-apa. Karena pemenangnya ya bukan yang menikah, seperti yang saya bilang tadi. Pemenangnya adalah dia yang tidak kehilangan ruang tumbuhnya sendiri bersama siapapun dia menikah nanti. Itu nggih. Jadi gak usah berkecil hati yang cintanya kandas-kandas itu. Itu ya. Tenang aja, nanti akan ada dia dengan nama lain, dengan cinta yang lebih dalam, dengan pengorbanan yang mati-matian. Ketika kamu diabaikan, ketika kamu disakiti, berarti kamu sedang ada dalam posisi yang tepat untuk berdoa. Betul? Orang disakiti itu kan tersungkur nih, sakit, tersungkur, nangis, hilang semua ilmu dan pengetahuan untuk sementara waktu karena ya sakit. Orang patah hati itu sakit. Jenengan kalau melihatnya nggak sakit karena lihatnya dari luar. Kalau melihatnya dari dalam pasti sakit. Tapi itu adalah posisi yang paling tepat untuk berdoa. Jadi kalau jenengan dalam posisi tersebut, berdoalah sebanyak-banyaknya. Itu nggih. Ajaran ketiga dalam novel Hati Suhita yang membuat Pak Produser jatuh hati adalah tentang ngalah. Ngalah kalau dalam Hati Suhita maknanya adalah ngalloh. Ngalloh itu apa? Ngalah sama dengan ngalloh sama dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada Gusti Allah. Abot napa mboten? Ngalah adalah mengembalikan segala sesuatunya kepada Gusti Allah dan percaya bahwa kalau Gusti Allah yang noto mesti apik. Nah, sampun ya Allah, terserah jenengan, nek jenengan sing noto mesti sae. Itu namanya ngalah. Maka teman-teman, di situ di novel Hati Suhita ada tokoh bernama Rengganis dengan sifat ngalahnya.
Lengganis itu bukan cuman ngalah, tapi legowo. Legowo itu apa? Legowo itu mengakui kekurangan kita. Nggih. Terakhir kula kalah. Kula ngalah. Kula mboten dipilih. Niku legowo. Tapi satu sifat khas legowo adalah mengakui bahwa orang lain lebih hebat. Angel apa mboten? Angel. Kula mboten pantes, kula mboten layak, sing pantes beliau. Sing sakniki dados garwane jenengan niku lebih pantas. Sing sakniki dadi garwane jenengan niku memang pilihan terbaik dari orang tua jenengan. Itu namanya legowo. Maka di atas ikhlas ada ihsan, teman-teman. Ada namanya ihsan? Ada. Kalau ikhlas itu merelakan, kalau ihsan itu tetap berbuat baik. Mboten mengganggu, nggih. Mboten mendoakan yang buruk, itu bagian dari ihsan.